Pukat tarik dasar atau bottom troll adalah teknik penangkapan ikan dengan jaring yang berbentuk seperti karung yang dikaitkan pada satu atau dua kapal. Kemudian kapal menarik jaring untuk mengurung ikan. Berdasarkan cara penangkapannya, pukat tarik dasar dibagi menjadi 3 jenis. Pukat tarik dasar tunggal adalah metode di mana sebuah kapal menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang tidak mempunyai alat untuk memperluas jaring. Pukat tarik dasar ganda adalah metode di mana dua kapal menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang tidak mempunyai alat untuk memperluas jaring. Troll adalah metode di mana sebuah kapal menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang mempunyai alat untuk memperluas jaring. Pukat tarik dasar biasanya digunakan di tempat penangkapan yang sempit, tingkat kemiringan bawah laut yang curam, dan lokasi-lokasi sulit lainnya. Umumnya di lokasi tersebut dapat menangkap ikan pecak, ikan kuning, ikan layur, dan lain-lain. Tempat belajar untuk metode pukat tarik dasar adalah Pelabuhan Chuksan yang berada di Yeongdeok-gun, Provinsi Gyeongsangbuk-do. Lampu-lampu kapal ikan pelan-pelan menyinari gelapnya pelabuhan. Dini hari jam 3, kapal ikan pukat tarik dasar tunggal yang beri nama Daewon mulai berlayar membawa impian ribuan kapal lainnya. Ada alasan di balik mengapa kapal harus berlayar dari dini hari. Yaitu harga lelang sangat tergantung pada tingkat kesegaran tangkapan. Untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan, para pelaut mengeluarkan es dari gudang es di bawah dek ke atas dek. Kedalaman Laut Timur Korea cukup dalam, dan bertemunya arus dingin dan arus panas membuat jenis ikan bermacam-macam. Hari ini, ikan jenis apa yang akan memenuhi jaring kita? Selama perjalanan, mari kita pelajari bersama peralatan penangkap ikan. Dalam penangkapan pukat tarik dasar tunggal, mesin pencari kawanan ikan memberi informasi tentang persebaran kawanan ikan. Side drum yang menggulung tali, derrick yang berfungsi untuk mengangkat barang berat, roller bagian depan kapal yang berfungsi mengarahkan tali-tali ke side drum, rope winder yang berfungsi untuk memindahkan dan menggulung tali, dan slip hook yang digunakan untuk menyesuaikan dan menggantung tali penarik jaring. 4 jam setelah berlayar, sekawanan ikan terdeteksi oleh alat pendeteksi kawanan ikan. Jika suara sirine terdengar, lempar pelampung yang digantung di sisi kanan buritan ke laut. Pelampung merupakan ujung dari tali penarik jaring. Jika tali penarik jaring sudah terurai semua, sesuai urutan ulurkan tali rantai dan sweep line dari sisi kanan swivel. Kemudian lempar jaring yang bersayap. Hati-hati agar kaki dan tangan tidak tersangkut di jaring karena jaring yang terurai menyesuaikan kecepatan kapal. Jika jaring telah terurai, dari sisi kiri bentangkan sesuai urutan, sweep line, tali rantai, dan tali penarik jaring. Jika dari sisi kiri tali penarik jaring telah terurai semua, menuju ke arah pelampung dengan kecepatan penuh. Raih pelampung gantung pada pengait di sisi kanan. Pisahkan dari tali penarik jaring. Tali penarik jaring yang sudah dipisahkan, ambil ujungnya gantung pada slip hook yang ada di buritan dan tetapkan. Jika jaring sudah selesai diurai, untuk mempersempit sweep line, tarik jaring ikan. Alat yang digunakan dalam metode pukat tarik dasar tunggal terdiri dari jaring sayap dan jaring yang berbentuk seperti karung. Metode penangkapan di mana satu kapal menangkap ikan dasar laut dengan menarik jaring dari kedua sisi kapal. Mari kita ulang kembali metode penjaringan pukat tarik dasar tunggal.
Kalau tali penarik jaring di sisi kanan setara, tarik dengan kecepatan penuh sekitar 10 menit, lalu masukkan kawanan ikan ke jaring kantong dalam-dalam. Sekarang mari kita coba angkat jaringnya. Putar kapal ke arah kiri. Jika tali penarik jaring terbentang ke arah kiri, lepaskan ujung tali penarik jaring dan buka slip hook buritan. Dengan demikian, kedua tali penarik jaring akan menghadap ke arah roller bagian depan kapal. Sekarang, setelah memutar bagian depan kapal 180 derajat ke arah jaring, mulai tarik dan gurung tali penarik jaring dengan side drum. Setelah tali penarik jaring yang tergurung naik dipindahkan menuju buritan dengan rope winder, untuk penjaringan berikutnya gulung dan tumpuk tali penarik jaring di kedua sisi secara melingkar. Jika pelaut sekalian menggunakan alat penangkap ikan seperti yang telah dijelaskan, proses penangkapan ikan akan berjalan lancar. Jika tali penarik jaring sudah naik semua, akan dilanjutkan menarik tali rantai dan sweep line dengan side drum. Jika swivel menyentuh roller bagian depan kapal, dari kedua sisi akan menarik sweep line, membawa swivel menuju sisi kiri geladak kapal. Lalu, pasang kapal hook pada swivel, mulai penjaringan dengan side drum dan derrick. Untuk mengangkat jaring dengan hambatan arus dan beratnya tangkapan pasti membutuhkan tenaga yang besar, bukan? Pertama, naikkan jaring bersayap. Sisi kiri jaring bersayap ke arah depan kapal, sisi kanan jaring bersayap ke arah buritan. Lalu, jika ujung jaring naik, naikkan ke derrick. Lalu longgarkan ikatan pada bagian ujung jaring dan tumpahkan hasil tangkapan ke lantai. Sesuai musimnya, teripang yang paling tertangkap. Tangkapan andalan musim dingin, teripang. Teripang digemari masyarakat karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang kenyal. Kapal dipenuhi oleh ikan dan hewan laut yang meloncat-loncat berjuang hidup. Jenis ikan yang tertangkap di bagian dasar laut bermacam-macam. Hasil tangkapan diletakkan di atas dek untuk kemudian dipisah berdasarkan jenis dan besarnya. Saat mendekati pelabuhan, kapal-kapal lain yang selesai menangkap mulai terlihat satu persatu. Kapal sampai di pelabuhan tepat ketika lelang tangkapan dimulai. Lelang dimulai seketika, langsung di tempat setelah hasil tangkapan ditata. Banyak orang yang telah berkumpul sejak dini di pelabuhan untuk mengikuti lelang. Waktu yang menegangkan bagi para pembeli. Apakah bisa mendapatkan ikan segar dengan harga yang bagus? Dengan berakhirnya lelang, berakhir pula kegiatan Pelaut Dewun untuk hari ini.